hadir di ruangan. Oh, baik, Ibu Aprinya sudah join nih. Selamat pagi, Bu Apri. Selamat pagi, Huma. Selamat pagi, Bu. Semoga Bu Apri dan para partisipan kita di pagi hari ini semuanya sehat dan bahagia seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bram juga. Baik, sembari menunggu para partisipan yang lain untuk join ke ruangan, saya ingin menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Mungkin bisa dibantu? Selain itu, semoga sinyal kita lancar ya sampai acara selesai. Baik, sedang loading di saya, Cindy. Oke, sudah terlihat ya. Pertama yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan rules. Baik, jadi peraturan di Entrepreneur Class, selama sesi partisipan akan berada pada mode mute. Sesi tanya jawab akan berada di akhir sesi belajar dengan sistematika tanya jawab. Silakan mengetikkan pertanyaan di kolom chat dan saya akan membacakan pertanyaan di sesi Q&A nanti. Kemudian secara otomatis terekam untuk kepentingan dokumentasi. Jadi Bu Apri akan menyampaikan materinya selama 30 menit, kemudian disambung dengan sesi Q&A selama 20 menit. Apabila selama penyampaian materi oleh Bu Apri, para peserta Bapak Ibu sekalian sudah memiliki pertanyaan, silahkan langsung mengetikkan di kolom chat ya, supaya sebelum lupa gitu ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya berkaitan mengenai sertifikat digital. Sertifikat digital diberikan kepada peserta yang mengikuti acara sampai selesai dan mengisi form presensi dan evaluasi. Link form presensi dan evaluasi akan diberikan di akhir acara. Silahkan nanti merujuk ke kolom chat ya. Link presensi akan dibuka sampai pukul 11.30. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin ketika selesai nanti sesi ada sedikit keperluan, linknya akan dibuka sampai 11.30 ya Bapak Ibu. Kemudian bagi peserta yang tidak mengisi form dengan alasan apapun, tidak dapat menerima sertifikat digital. Dan sertifikat digital akan dikirimkan melalui email pada tanggal 14 September 2021. Akan oleh kami sampai 11.30 untuk mengisi link presensi dan evaluasinya. Kemudian saya akan mengenalkan dulu secara singkat keynote speaker kita yang luar biasa, Ibu Dr. Apri Hatiningrum Hidayati, SCMM. Beliau adalah expert and lecturer of strategic transformation and innovation at PPM School of Management, Vice Dean of Academic and Student Affairs PPM School of Management. Dengan background study S1-nya di Psikologi Universitas Diponegoro, lulus dengan cum laude terbaik, S2-nya manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen PPM, lulus cum laude terbaik, dengan elektif manajemen pemasaran, dan S3-nya manajemen bisnis di Sekolah Bisnis IPB, lulus sangat memuaskan. Wah, luar biasa sekali Bu Aprin, konsisten ya Bu. Baik, tanpa berlama-lama, layar dan waktu saya persilahkan kepada Ibu Apri. Baik, terima kasih Sari atau Huma ya. Sari ini kemarin lulus baru ya dari program MMWM dengan Betul, Ibu ujian selaku yang penguji ya Bu, cum kita laude juga. reuni. Jadi ini bisa dicontoh ya, Kak Huma ini atau Kak Sari ini, inilah showcase kita ya bahwa kalau lulus tuh tepat waktu, cum laude ya, terus nanti bisa langsung berkarir gitu. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Sebelumnya selamat pagi semuanya, semoga semua selalu sehat ya. Iya. Nah, saya lihat di sini sudah 40 lebih yang hadir dan saya ucapkan terima kasih sudah join di kelas Entre ya. Karena kelas Entre ini adalah salah satu jurusan yang sudah ada di PPM School dari sekitar tahun 2010-an ya. Jadi sudah dibuka dan profil mahasiswanya sangat beragam ya yang join di jurusan Entre ini. Di antaranya ada yang bisnisnya itu software developer gitu ya, memang sudah punya ya dia. Terus nanti dia ambil jurusan Entre untuk mengembangkan bisnisnya lebih besar gitu ya. Ada juga yang betul-betul mulai dari nol gitu ya, mulai dari ide. Nol itu bukan berarti nggak punya apa-apa gitu ya. Dia punya ide, punya network, itu juga ada ya. Misalkan dia bikin salon ya, ada salah satu mahasiswa kami, dia bikin salon karena memang dia suka nyalon gitu ya. Terus bukan nyalon
DPRD ya, bukan, tapi nyalon gitu ya, body care gitu. Nah, terus akhirnya dia jadi bisnisnya buka beneran gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, hari ini judulnya memang Women Entrepreneurship ya, tapi saya sebetulnya nggak membatasi buat para pria loh. Ya, jadi saya lihat di sini ada teman-teman yang pria juga, menurut saya nggak masalah sih. Ini memang sama, saya nggak berbasis gender ya di sini pembahasannya. Jadi feel free to join. Jadi kalau teman-teman yang para pria mau join silahkan. Nah, kenalan sedikit ya, saya di sini sebagai dosen dan juga mentor, dan kalau sebagai pengelola saya sebagai wakil ketua sekolah, jadi wakilnya Pak Bram gitu ya. Nah, ini aktivitas saya ya, karena dosen itu kerjanya banyak ya, tapi paling senang itu adalah saat membimbing mahasiswa entry atau mahasiswa yang punya usaha. Di antaranya ini Kawa ya, mahasiswa kita yang bisnisnya adalah makanan ya, dijual dengan online dan juga dia punya kafe. Yang dijual adalah slow smoke beef ya. Jadi kayak makan steak ala Amerika gitu ya, tapi dengan cita rasa Indonesia. Dan ini enak banget karena dagingnya soft banget, juicy banget. Dan saya nggak tahu ya gimana cara masaknya bisa seenak itu. Bahkan kalau saya nggak value for money ya, balik lagi, belinya matang satu, frozen banyak gitu, jadi buat disimpan di kulkas dan nanti diangetin. Nah, ini sudah sukses alhamdulillah, hasil dari belajar di PPM School. Terus ada juga nih kakak-kakak yang perempuan ini, Intan Atina, dua-duanya mahasiswa kami yang punya Vanilla Hijab ya. Nah, itu fashion muslim yang sangat-sangat digandrungi anak muda ya, terutama para hijabers, karena stylenya ini sangat-sangat kekinian ya, syar'i juga gitu. Jadi dia awalnya simple ya, cuman karena tuh ada kesulitan mencari padu padan jilbab yang gue banget gitu ya. Akhirnya Intan mengawali dengan membuat hijab gitu ya. Tapi dia sendiri nggak bisa jahit ya. Tapi dia punya ide, terus dia hire orang yang kompeten di bidang jahit. Terus kalau mahasiswa eksekutif muda ini ada namanya yang pria ini ya, ini namanya Eka Prasanya. Dia punya bisnis yaitu cleaning service ya. Cleaning service-nya spesifik untuk membersihkan tungau. Ya, jadi nggak yang lain-lain ya, misalkan laundry atau pembersihan kantor, tapi dia spesifik untuk mencari tungau-tungau, baik itu yang di rumah maupun di apartemen atau di perkantoran. Awalnya bisnis ini nggak spesifik ke tungau, dia awalnya hanya membersihkan sofa, bed gitu ya, yang pokoknya jadi bersih aja lah. Tapi dengan adanya COVID, nah dia langsung turn around ya, dia langsung ganti bisnisnya jadi spesifik nyari-nyari tadi ya, yang penyebab COVID-nya itu ya, dari kotor dan sebagainya, itu dari tungaunya itu. Dan akhirnya booming ya, malah karyawannya nggak ada yang dirumahkan. Kalau yang lain dirumahkan, dia malah rekrut gitu ya. Nah, ini luar biasa Eka. Padahal bisnis awalnya waktu masuk jurusan entre itu dia jualan baju cewek, nggak nyambung ya. Jadi waktu masuk di jurusan dia bikin aplikasi namanya She Love Shop ya, yang sekarang malah kata dia, wah ide saya diambil Shopee Bu gitu ya. Jadi istilahnya dia udah sebetulnya lebih awal dari Shopee, tapi dia melihat bahwa dia tuh punya bakat bisnis. Padahal dia bankir. S1-nya sarjana ekonomi, terus sebelum masuk S2 PPM dia seorang bankir swasta gitu ya. Terus akhirnya keluar dari bank, bikin She Love Shop. Ternyata dia merasa, wah kayaknya baju cewek ini bukan jiwa saya ya Bu ya. Meskipun saya sudah rela dipanggil sis gitu ya. Jadi si Eka ini namanya Eka ya, tapi dipanggilnya sis Eka. Aduh, kata dia, wah ini kok kayak ya saya bermain peran ya. Ya nggak apa-apa sih Bu, kata dia. Tapi kayaknya saya mau coba yang lain deh, bukan di sini. Akhirnya dia bikin tadi ya, cleaning. Namanya usahanya adalah Dedi Super Clean. Nah, jadi benar-benar saya udah jadi laki-laki, Dedi gitu ya, Dedi Super Clean. Dan coba di browsing aja, itu sangat masif ya, usahanya tuh banyak digunakan di akhir-akhir ini, bahkan pandemik ini dia menuai sukses gitu ya. Nah, seperti itu. Terus di PPM seperti kata Pak Wendra tadi ya, itu sangat mendorong mahasiswanya buat ikut lomba ya. Tanya tuh Sari ya. Kayaknya setiap semester bisa ikut 3 sampai 4 lomba gitu ya. Ya langit adalah batasnya tadi Pak Wen bilang, dan
itulah waktu alhamdulillah saya lulusan WM juga ya, itu saya pernah lomba juara 1 ya di Jerman ya, Bose and Siemens yang mengadakan perusahaan Jerman, PPM School juara 1, dan hadiahnya adalah jalan-jalan keliling Eropa sambil harus implementasi bisnisnya. Karena kita bikin konsep nggak cuma bikin aja, disuruh implementasi. Waktu itu lombanya adalah bisnis plan menyebarkan kompor hemat energi namanya Protos. Ya. Hadiahnya lumayan lah, 5.000 US dollar ya. Di samping tadi pengalaman mengimplementasikan ide itu luar biasa. Yang nggak bisa dibayar ya, yang nggak bisa diubah jadi rupiah gitu ya. Nah, itu sekilas tentang aktivitas saya gitu ya. Terus kalau dosen kan ya biasa ya riset, terus publikasi gitu ya. Nah, saya meriset bahwa pendidikan bisnis itu betul-betul bisa mengubah atau mempersiapkan mahasiswa yang udah lulus kuliah itu semakin siap membuka usaha. Nah, ini buktinya. Saya dapat best paper di Malaysia dengan penelitian saya yang meneliti alumni PPM. Saya teliti ya alumni PPM itu, kamu setelah lulus, apakah kamu merasa bisnismu itu semakin baik gitu ya, yang kamu buat saat kuliah? Nah, sebagian besar atau dari studi yang saya lakukan, ternyata pendidikan bisnis berpengaruh signifikan positif terhadap kesiapan membuka usaha. Kenapa? Nah, ini kenapanya ya. Kok bisa ya pendidikan bisnis langsung bikin orang kalau udah lulus tuh makin siap gitu ya. Meskipun pas kuliah bisnisnya udah ada. Tapi begitu lulus kan udah nggak dibimbing dosen gitu ya. Udah mungkin nggak baca buku textbook lagi. Tapi bisa nggak ya gitu ya. Nggak dibimbing mentor bisnis gitu ya. Dan ternyata itu berbekas ya, menjadi pengalaman yang menginternal di dalam dirinya. Lewat apa? Lewat studi kelayakan bisnis. Jadi di situ saya tanya, pendidikan bisnis mana yang berpengaruh dalam bisnis Anda setelah lulus? Nah, dari situ terjawab bahwa studi kelayakan bisnis dipandang menjadi knowledge yang paling dibutuhkan. Nah, maka dari itu di PPM School, feasibility study atau studi kelayakan bisnis itu diajarkan. Baik di kegiatan intra maupun kegiatan ekstra. Nah, ekstranya tuh yang di Pak Jeffrey tadi ya, BISQ. Ya. Jadi kalau di PPM tuh nggak ada kegiatannya kuliah doang. Ya. Ada ekskulnya yaitu tadi BISQ atau ikut inkubator. Nah, di situ ketemu mentor, investor, ketemu modal ventura gitu ya, di challenge idenya gitu ya. Jadi mahasiswa zaman now nih, aduh, privilege-nya banyak sekali ya. Ditambah nanti ada program MBKM ya kalau S1. Tapi kalau S2 memang belum MBKM ya. Mungkin suatu saat ya Mas Menteri akan mengembangkan ke S2. Nah, terus ya di PPM School juga kita punya mentor bisnis ya, diantaranya ini Pak Subakat Hadi, ini juga salah satu narasumber saya saat S3 ya, dia punya Wardah ya. Nah, itu saya teliti juga ya, gimana sih perusahaan keluarga bisa going concern-nya ke CSR terus ya, bisnisnya tapi jalan terus gitu ya. Nah, ternyata dia punya value-value yang betul-betul bisa ter-share ya, dari owner sampai karyawan. Nah, itu kata kuncinya. Nah, itu kita ajarkan ke adik-adik ya, bahwa kalau punya usaha itu harus punya value yang bisa di-share ya, yang bisa diturun-temurunkan ya, misalkan tadi membantu sesama, menghasilkan produk terbaik. Nah, itu tuh harus digaungkan dari atas sampai bawah. Terus ada juga ini Pak Siswono ya. Pak Siswono ini adalah Dewan Pembina Yayasan di PPM School. Jadi Pak Sis kan punya usaha konstruksi ya, dan juga air, terus juga ada usaha tempat wisata ya, Kampung Main Cipulir. Nah, itu punyanya Pak Sis. Nah, itu juga kita sarikan ya risetnya, terus kita sharing ke mahasiswa. Mereka juga bisa bertemu dengan mentor-mentor ini. Nah, oke, sekarang kita mulai ya. Menu pagi ini ya. Pertama saya ingin cerita tentang hasil riset ya. Ciri-ciri entrepreneur sukses ya. Kalau sini saya bawakan womenpreneur, tapi sebetulnya berlaku untuk semua ya. Lalu yang kedua fenomena COVID. Kira-kira gimana ya kalau COVID gini ya? Kayak Eka tadi ya, bisa turn around, bahkan malah bukan lagi merumahkan karyawan, malah merekrut karyawan. Kok anomali ya? Nah, itu pasti ada taktiknya kan. Nah, nanti kita pelajari. Yang ketiga adalah dampak COVID-19 terhadap womenpreneur gitu ya. Jadi kira-kira berdampak nggak ya? Dampaknya setinggi apa atau sebesar apa? Lalu mereka turn around-nya gimana gitu ya? Terus yang terakhir adalah key takeaways-nya ya, yaitu
taktik bisnisnya seperti apa gitu ya. Nanti saya akan sharing. Oke, kita pelajari dulu ya. Sebetulnya kalau rekan-rekan di sini saya yakin semuanya tertarik ya jadi pengusaha dan mungkin atau sebagian besar mungkin udah punya usaha. Nah, kita flashback ke teorinya ya, bahwa wirausaha itu ada dua pendapat dari sisi akademik sama sisi praktek ya, yaitu investor atau modal ventura. Kalau seorang akademisi mengartikan wirausaha itu sebuah proses individu mengubah peluang meski dia nggak punya sumber daya. Ya, kata kuncinya adalah seize the opportunity ya, atau memanfaatkan peluang. Jadi either dia punya sumber daya atau enggak, yang penting bisa memanfaatkan peluang, itu sudah dikatakan wirausaha gitu ya. Jadi misalkan COVID, ya nggak boleh keluar rumah, peluangnya apa? Wah, bisnis online. Tapi dia nggak tahu sebenarnya dia bisa nggak ya mengoperasikan media sosial, dia bisa nggak ya taking ordernya customer via online. Ya, dia nggak tahu gitu ya, belum yakin dengan sumber daya itu. Tapi once dia bisa memanfaatkan, itu sudah disebut sebagai wirausaha. Justru kalau dia bisa mencari sumber dayanya, itu dikatakan wirausaha yang paripurna ya, yang sesungguhnya. Nah, kalau wirausaha dari sisi praktek atau investor itu adalah seni ya, sebetulnya ini ya wirausaha tuh ya seniman iya, ilmuwan iya gitu ya. Jadi in between memang menurut saya ya. Nah, itu seni mengubah ide menjadi sebuah usaha. Usaha itu adalah value gitu ya, yang bisa memberikan manfaat gitu ya. Idenya itu bermanfaat lah gitu ya. Nah, itu seorang investor. Manfaatnya apalagi diukurnya pakai cuan gitu ya, menguntungkan, profitable gitu ya. Nah, ya percuma ya usaha tapi nggak ada yang beli. Nah, itu namanya bukan usaha. Itu belum memberikan manfaat gitu ya. Oke, jadi secara umum adalah usaha ya. Wirausaha itu ya usaha menggabungkan atau mengumpulkan sumber daya yang dimiliki. Sumber dayanya apa? Ya uang, manusia, model bisnis ya. Kadang kita nggak punya uang tapi punya model bisnis. Ya gampang, tinggal ikut inkubator, cari investor, cari mentor, dapat pendanaan, dapat sumber daya, dapat link gitu ya. Nah, yang penting kadang bisnis itu diawali dari model ya. Seperti halnya saya punya Biz for Kids ya. Saya bikin kursus bisnis buat anak-anak namanya Biz for Kids. Itu saya benar-benar modal dari model bisnis aja gitu ya. Yang penting saya pengen anak-anak itu ngerti bisnis dari SD. Kurikulumnya ini gitu ya, karena saya belajar kurikulum ya di S1. Nah, terus saya nggak tahu gimana ya duitnya ya. Nah, akhirnya saya cari temen ya. Nah, itulah cari temen yang punya ruko. Kamu punya ruko ya? Punya. Yaudah, mau nggak? Aku punya kurikulum nih, punya pelatihan, udah teruji. Anak-anak jadi ngeh sama bisnis. Mau nggak jadi partnerku? Oh boleh, tuh rukoku kosong kok. Ayolah kita bisnis gitu ya. Jadi ya kadang gitu, as simple as that ya. Yang penting punya model, punya strategi gitu ya. Terus ya udah cari aja yang kurang-kurang gitu ya. Nah disitulah wirausaha. Akhirnya dia bisa mengubah ide jadi bisnis yang menjanjikan. Ya alhamdulillah ya dari Biz for Kids saya itu saya udah punya 200 siswa ya di Jakarta. Nah 200 kali satu semester itu saya cas 1,5 juta. Ya lumayan kan. Ya nggak langsung 200 ya, pertama 10, 20 kan nanti berkembang ya ke sekolah-sekolah. Nah saya metodenya nggak lagi ke ruko. Saya nggak jualan di ruko, bikin kursus kayak yang ada banyak ya. Itu menurut saya seperti berburu di hutan ya. Nah, saya berpikir wah harusnya berburu tuh di kebun binatang. Gitu ya. Ya kebun binatang kan ya hewannya udah di sana ya, kita tinggal buru tembakin. Nah, di manakah kebun binatang itu ya? Akhirnya saya kepikir ya udah saya jualan ke sekolah aja gitu ya. Saya jual ke kepala sekolah, ke yayasannya gitu ya. Wah, itu prosesnya A B C D E F G sampai Z lah. Ya udah jalanin aja gitu ya. Ya alhamdulillah dibeli dalam bentuk intrakurikuler ada, ekstrakurikuler ada. Kalau intra itu yang bayar sekolahnya ya. Yaudah Bu Apri dan tim Biz for Kids masuk jadi mata pelajaran kewirausahaan. Nanti seminggu sekali datang ya Bu. Oke siap. Nah udah nggak perlu nyiapin ruko, nggak perlu nyiapin listrik, air, AC, nggak perlu kan. Tinggal datang. Nah yang bayar sekolah, enak kan. Nah kalau yang ekskul yang bayar orang tuanya. Ya saya harus presentasi ke orang tuanya ya. Bu, Pak, hello ya. Kalian kan punya
usaha ya Bapak Ibu ya. Pengen anaknya ngerti bisnis kan Bapak Ibu. Nah, ini saya punya nih program udah teruji, menang lomba ABC saya sebutin ya. Terus dibeli sekolah ini. Nah, terus akhirnya tertarik ya udah bayar gitu ya. Jadi harus itu ya memanfaatkan peluang ya, terus mengubah ide jadi sesuatu bisnis yang atau nilai ya yang menjanjikan atau bernilai. Oke. Saya jadi jualan, nggak apa-apa lah. Nah, sekarang mengapa menjadi womanpreneur ya, atau menjadi entrepreneur? Sebenarnya nggak jauh-jauh dari 3 ini. Coba bisa annotate nggak ya di sini? Di dia kasih akses nggak nih, Sari? Kalau bisa coba menurut kalian mana yang kalian banget alasan menjadi seorang entrepreneur? Apakah kalian lebih ke ingin jadi bos bagi diri sendiri ya, jadi independen gitu ya, atau ingin penasaran mewujudkan ide jadi sesuatu yang nyata gitu ya, ataukah yang penting cuan lah gitu ya, atau saya pengen kaya raya nih ya, pengen merdeka secara finansial gitu ya. Ya semua itu saya tentukan dan saya mendapatkan keuntungan dari apa yang saya kerjakan gitu ya. Nah, kalau bisa annotate, tapi mungkin nggak bisa ya. Ya sudah dijawab Lewat dalam chat ya, Bu. hati. Lewat Oh chat iya masih iya bisa. lewat chat. Coba dong, saya ingin tahu kalian yang mana ya rekan-rekan. Ada Ani, ada Ami, siapa lagi nih? Nah, Nadira, oke, bisa via chat ya. Kalian lebih ke yang mana ya? Bos bagi diri sendiri, keuntungan finansial, pencetus ide, oke, semuanya. Oke, susah memutuskan jadinya. Ya saya semuanya tuh Bu, menggerakkan saya merdeka finansial. Oke, ya. Wow. Nah, ini saya sepakat semua sih, semua. Oke. Jadi kalau dari bukunya Behringer ini dia mensarikan ada 3 yang terbesar ya ini gitu ya. Yang nggak jauh-jauh dari ini. Nah, kadang beberapa malah motifnya sosial ya. Nah, itu juga ada teman saya ya seperti Bu Anggun. Nah, Bu Anggun ada di sini ya. Bu Anggun tuh ngajar sociopreneur. Itu menurut saya dia unreasonable people. Jadi nggak kayak orang kebanyakan lah. Dia tuh bikin komunitas namanya Terminal Hujan di Bogor. Itu fokusnya adalah mengajak adik-adik yang nggak punya rumah ya, yang mohon maaf adik-adik yang terpinggirkan, anak-anak jalanan bisa punya karya gitu ya, baik itu menulis gitu ya, terus menghasilkan cerita gitu ya, atau dia juga punya kegemaran membaca gitu, jadi terberdaya lah intinya. Nah itu disebut sebagai sociopreneur ya. Nah itu menurut saya the unreasonable people di luar yang 3 ini gitu ya. Jadi lebih besar motifnya adalah mengatasi masalah sosial gitu ya lewat usaha. Nah maka dari itu nanti di mata kuliah salah satu penjurusan di PPM School di program itu ada mata kuliah sociopreneur ya, di mana kalian harus melihat ya isu sosial apa, kalian harus berpikir kira-kira masalah itu diatasi yang impactful atau yang bisa menyelesaikan adalah solusinya seperti ini dengan pendekatan seperti ini gitu ya. Stakeholdernya siapa? Terus kita menghasilkan solusi ini untuk menjawab kebutuhan atau kepentingan stakeholder yang mana. Ya, nanti belajar namanya Sociopreneur Business Model Canvas atau SBMC. Itu beda sama BMC yang Osterwalder ya. Ada editnya, ada tambahannya. Nah ini saya kasih contoh nih Intan ya, Intan Atina ini mahasiswa kita dua-duanya kakak adik ya, yang tadi punya vanilla hijab. Nah itu kelihatan ya dia tuh nggak punya sumber daya terkait usahanya ya. Padahal rasanya penjahit kami udah ngos-ngosan berproduksi ya. Dia merasa bahwa pasar itu kayak nggak tertangani sama dia sampai kewalahan ya. Waktu itu sampai order itu 2.000 sehari. Bayangkan 2.000. Itu saya difotoin sama Intan, Bu, ini Bu amplop saya sampai garasi rumah saya nggak muat. Terus saya bilang, lah Intan, kamu tuh usaha di mana? Ya saya kan usahanya di rumah, Bu, nggak punya toko. Jadi cuma garasi, ada admin, penjahitnya di dalam rumah. Wow, gitu ya. Itu sampai naruh barangnya udah nggak muat gitu ya. Hijab-hijabnya itu. Dan dia tidak hanya menghasilkan bisnis yang secara finansial ya, dia itu donasi loh, rutin ya. Kemarin waktu gempa di Lombok,
itu di Sulawesi, dia itu betul-betul turun ke lapang memberikan donasi sekitar kalau nggak salah sampai 2M atau 1M, saya agak lupa, pokoknya miliar ya satuannya. Itu hasil dari dia menggather para pelanggannya ya. Jadi pelanggan itu diminta untuk mensisihkan sebagian untuk mendonasi ke bencana waktu itu gempa bumi ya. Dan itu menurut saya luar biasa. Bisa terkumpul sebanyak itu kan berarti punya basis pelanggan yang sangat kuat ya, dan punya visi yang bisa ditularkan ke pelanggannya gitu ya. Wah, luar biasa. Oke, nah ini dua-duanya mahasiswa PPM, yang satu ngambil elektif keuangan ya, Intan yang keuangan, terus kalau yang Atina ini ngambil marketing. Kenapa nggak Entre? Karena Entre baru dibuka tahun ini ya di S1 ya. Kalau S2 udah lebih awal. Oke, nggak ada elektif Entre aja udah kayak gini ya. Gimana belajar udah penjurusan seperti sekarang. Oke. Saya lanjut. Berikutnya ya. Ciri-ciri seorang entrepreneur sukses, coba kalian refleksikan ya. Nah, yang pertama harus punya passion terkait usaha ya. Misalkan tadi Intan Atina passionnya apa? Fashion ya, pakaian ya. Ya memang dia dari sejak mahasiswa itu udah from up to two itu penampilannya sangat-sangat fashionable gitu ya. Jadi memang dia mengilhami dunia fashion dengan baik gitu ya. Sehingga dia passionate banget. Waktu itu sempat ya dia itu kesulitan karena penjahitnya tiba-tiba sakit ya. Nah, sakit terus dia bingung padahal orderan lagi banyak gitu ya. Akhirnya apa yang dilakukan karena dia passionate ya, dia belajar. Dia belajar menjahit gitu ya akhirnya. Nah, itu kata Intan pertama kali dia belajar menjahit itu karena penjahitnya waktu itu benar-benar nggak ada, padahal orderan lagi tinggi dan dia nggak mau mengecewakan konsumen. Dan sementara itu nyari penjahit kan nggak cepet ya, ya ada tapi kan pasti kewalahan juga karena harus menyesuaikan diri. Akhirnya dia belajar. Begitu juga dengan Atina ya, akhirnya bikin sketch rock sendiri itu juga dia karena keterbatasan. Jadi passionate. Yang kedua adalah fokus pada pelanggan. Tadi ya, orderan banyak gitu ya, tapi nggak tahu ini ada sumber daya terbatas. Yang penting fokus ke kepuasan. Akhirnya ya dapat aja caranya ya. Yang ketiga adalah kemampuan mengeksekusi ya, execution intelligence. Jadi jangan omdo doang ya. Wah, visi saya mau ke sana, saya mau jadi nomor 1, nomor terdepan, paling banyak pelanggannya gitu. Tapi nggak tahu, nggak dieksekusi gitu ya. Yang Bu Apri, mohon ya, maaf, saya harus reminder waktunya tinggal 8 menit lagi ya, Ibu. waduh, 8 menit udah habis. Iya, Ya sudah, saya agak cepet ya. Yang keempat adalah tahan banting ya. Jadi tenacity despite failure. Nah, ini profilnya ya, bisnisnya. Nah, ini ada lagi namanya Ica, dia bisnisnya adalah salon ya. Dari sejak sekolah atau di PPM itu dia sudah jadikan ini sebagai objek inkubator bisnisnya. Dan waktu lulus dia benar-benar di handover ya, karena ini usaha keluarga dari orang tuanya ke dia. Nah, dia merasa ada perbedaannya. Manakala saat kuliah dia belum memiliki rekognisi ya, atau dikenal sama atau diakui sama karyawannya. Tapi setelah dia lulus S1, dia merasa bahwa ada yang berbeda. Dia direcognize sama karyawannya karena dianggap sudah paham ilmu bisnis ya. Ternyata strata itu penting ya, atau pengakuan ya. Nah, ini ada lagi Benita ya. Benita ini memang dari awal nggak pengen kerja sama orang ya, atau kerja kantoran. Jadi dari awal dia udah segala lomba bisnis diikuti, dan alhamdulillah dia waktu itu juara yang diadakan Kemendikbud juga, lomba PKMK ya, atau bisnis ya. Nah, sekarang bisnisnya ada Yobi Cisti ya, yang banyak sudah di-franchise-kan. Dia franchisernya ya. Dan setiap bulan itu menu baru selalu ada. Nah, kita ngomongin COVID-19 ya. Sekarang kalau COVID, ini ada survei ya, kalau habis COVID selesai, kita sebut sebagai next normal gitu ya. Bukan selesai dalam arti nggak ada ya, tapi PPKM dikurangi lah gitu ya. Apa yang akan dilakukan orang? Pertama itu apa ini, traveling. Sari udah ketawa-ketawa. Wah, pengen mudik, itu juga ada ya. Menikah gitu ya, beribadah gitu ya. Silaturahim ke saudara-saudara itu juga menjadi hal yang paling diinginkan. Dan bekerja ya. Ternyata orang pengen kerja tuh ya di kantor gitu ya, tetap ada.
Nah, ini yang berubah ya, saat COVID kan semua go virtual ya, ibadah, homeschooling, telemedicine, cloud lifestyle, terus apa Zoom generation ya, udah nggak lagi Google generation aja, ini udah Zoom kayaknya udah selevel sama Google nih ya, the new Google. Lalu the emerging of virtual sosial ya, jadi wah arisan online, reuni online, wah pokoknya apapun online ya, social activities. Nah, selain dari sisi go online-nya, masyarakat juga semakin berempati ya dari surveinya Inventur ini. Jadi semakin religius ya, semakin menghargai bahwa kita sehat itu suatu hal yang bernilai gitu ya. Terus juga solidaritas sosial, penggalangan dana. Terus orang tua itu nggak lagi mengawasi jarak jauh ya, atau drone parenting, tapi lebih ke positive parenting, mengawasi ya iyalah ya di rumah gitu ya, jadi bisa mengawasi. Nah, kalau ditanya apakah kamu takut COVID, ya 80% bilang takut ya. Jadi ya mereka taat ya, di dalam rumah ya di dalam rumah gitu ya. Nah, bagaimana dampaknya? Jadi kalau secara usaha ya, orang itu memilih pengusaha itu lebih memilih adaptasinya dengan mengurangi jam kerja gitu ya, atau bisa merumahkan karyawan dan merumahkannya bisa dibayar penuh atau tidak dibayar gitu ya. Wah, kasihan ya kalau sampai tidak dibayar. Nah, makanya jadi pengusaha itu manfaat bagi banyak orang ya. Yaitu tadi, kan dia harus menghidupi karyawan dan keluarganya karyawan. Gitu ya, luar biasa. Nah, 3 sektor tertinggi yang terdampak adalah ini ya, makanan minuman, jasa, pasti ya, transportasi pergudangan, ya boro-boro mau terbang ya, nggak bisa. Terus yang terendah, nah ini yang kebutuhan sehari-hari ya, itu cenderung nggak terlalu terdampak. Seperti air, listrik, gas, real estate. Nah, ini ya, kalau pengusaha ditanya kira-kira optimis nggak ya bisa bertahan ya? 19% menjawab hanya bisa bertahan maksimal 3 bulan ya. Maka dari itu kemarin ya sedih juga ya banyak UKM yang tutup. Nah, ini ada pepatah nih. We cannot control the wind, but we can adjust the sails. Ya, jadi wah nggak bisa angin itu kita, angin jangan datang dong, jangan COVID jangan datang gitu ya. Nggak bisa. Yang betul adalah we have to adapt ya, we adjust the sails ya. Kita adaptasi diri kita. Nah, maka dari itu, waktu pandemik nih ya, mahasiswa PPM itu kita tantang ya, kan memang ada mata kuliahnya, yaitu praktek bisnis ya. Akhirnya dari yang awalnya dia bikin kafe, jadi bikin bisnis online untuk produk-produk yang dibutuhkan saat pandemik, seperti herbal tea, ya, makanan rice box, ya, kopi dalam kemasan yang literan gede gitu ya. Akhirnya mahasiswa turn around ya, dan sukses ya. Terus yang tadinya jual roti Long John jadi Johnny Design ya, desain grafis. Ya, yaitu karena dia merasa wah sekarang mama-mama itu semua jualannya online dan kadang nggak punya kalian desain grafis bikin logo, Instafeed, ya Instastory dia nggak bisa, ya kita bikinin Bu. Jasanya murah tuh 100.000 ya buat sekali feeds dan ini laris banget ya. Oke, nah ada juga nih ya, wah cinnamon roll. Ini ada satu mahasiswa yang jago masak, terus akhirnya bikin ya, terus teman-temannya diajarin, akhirnya bikin dapur di rumah masing-masing, terus dijual gitu ya. Wah ini kreatif. Terus ada lagi ini ya, lauk ya. Kan mahasiswa tuh kalau habis kuliah lapar ya, terus akhirnya dia bikin lauk dalam kemasan, seperti sambal burudi, ini enggak ya, dia kentang, teri gitu ya, cumi. Jadi selesai kuliah langsung makan tuh aman gitu ya. Dan ini tanpa bahan pengawet. Rasanya enak banget. Terus ada juga ini ya kekinian ya ala-ala banana milk ya. Wah, enak banget juga ini. Terus dijual online, bapak-bapak Gojek tuh berlalu larang ke rumahnya anak-anak ya. Nah, kenapa mereka bisa kayak gitu? Karena kita ajarin ilmu bisnis ya. Di antaranya BMC, terus value proposition canvas ya untuk tahu apa pain gain customer, terus apakah kita sudah mempunyainya gitu ya, mengatasi pain dan gainnya customer. Nah, ini taktik bisnis di kala pandemik nih. Wah, ini kayak waktu saya nggak cukup nih. Ya, yang pertama adalah kita harus jeli lihat peluang ya dengan diversifikasi usaha. Ya, misalkan tadinya cuman tadi ya jualan roti Long John jadi Johnny Design ya. Itu kan diversifikasi yang benar-benar beda sama awalnya ya. Tapi yang jelas itu customer base ya, yang dibutuhkan sama customer. Lalu pas kita bikin diversifikasi, kita harus cek operasional kita mampu nggak, apakah kita bisa tetap memuaskan pelanggan nggak gitu ya, apakah ada yang berubah dari supply chain manajemennya gitu ya, wah lead time-nya jadi panjang atau gimana gitu ya. Nah yang ketiga ya kita harus adaptasi anggaran pemasaran, semua aktivitas pemasaran yang offline dihapus ya, semua going online, semua pakai digital. Nah itu karena lebih efektif dan efisien.
Terus tadi ya media digital, don't stop communicating ya. Jadi setiap hari minimal talk to one customer gitu ya, tawarkan produk kalian. Yang keempat adalah ya kita harus menunjukkan kita sebagai pengusaha yang peduli sama protokol kesehatan, yang menerapkan adaptasi kebiasaan baru gitu ya. Misalkan yang menyediakan hand sanitizer, social distancing gitu ya, terus bersih dapurnya. Yang paling simpel masak pakai apa tuh? Gloves gitu ya, pakai sarung tangan. Itu saya wanti-wanti ke mahasiswa ya. Ayo kamu bikin cinnamon roll. Videonya kamu pakai ini enggak sarung tangan? Oh, pakai, Bu. Kita semua pakai apron, pakai masker. Wah, bagus. Itu berarti kalian pengusaha yang peduli sama protokol kesehatan. Nah, Jeli lihat peluang itu enggak serta-merta langsung bikin yang berbeda, kita harus manfaatkan data. Itu yang kita cari adalah data dari kinerja bisnis, terus model prediktif COVID ya. Kira-kira COVID selesai kapan dan PPKM ini akan dimulai kapan lagi nih diturunkan levelnya. Lalu ekspektasi konsumen, kira-kira konsumen butuh apa sih selama COVID? Terus pasar, pesaing kita siapa nih kalau COVID kayak gini ya? Terus tren pasarnya seperti apa? Nah sebetulnya ada teknologi ya yang fasilitasi itu namanya Martech ya. Ini tools yang bisa membantu pemasar melihat data secara keseluruhan ya, customer itu butuh apa, channel apa yang sering digunakan, itu kita bisa langsung tembak di situ. Nah kalau perusahaan yang udah 4.0 ya, itu bisa atau sudah punya ya. Kalau belum ya dia harus organik ya, cari sendiri. Nah ini ya, cari tahu paling gampang inilah, cari data itu lewat Google ya, cari Google Trend. Wah, ada Jessica Mila, Mumtaz Rais ya, Jessica Mila yang film apa tuh ya, ganteng-ganteng segala itulah ya. Terus tie-dye gitu ya, tie-dye yang diperes, diikat, dicelup gitu ya. Wah itu selama COVID tuh ternyata trending ya. Terus kalian langsung bikin bisnis serupa. Nah itu paling gampang ya, as simple as that, data dari Google Trend. Nah ini ya, kalau kita lihat hotel yang bertransformasi itu yang mengubah hotel jadi rumah sakit gitu ya, di antaranya Patras Jasa, terus juga Ibis dan sebagainya. SQ ya, SQ juga bikin dari itu jadi fine dining ya. Nah ini yang paling gampang, semua larinya ke usaha ini. Bahkan yang paling unik ini ya, tombol mencet lift. Ada tuh ya, keren. Nah ini ya kalau antisipasi operasional seperti ini ya, meninjau ulang kebijakan operasinya, berubah ya, alur produksinya, operasionalnya kan terbatas. Nah itu harus diatur lah supply demand-nya gitu ya. Nah itu butuh ilmu bisnis. Berikutnya ya kalau pemasaran mau efektif pakai SEO, pakai content marketing, social media marketing, email marketing, video ya. Nah ini ada contoh iklan, kalau bikin iklan yang keren kayak gini ya. I've had my ups and downs. Kayaknya belum ada suaranya ya. Sudah Ibu, sudah Oh. terdengar di saya. Oh, oke. Thank you. Saya ulangi ya. I've had my ups and downs, my fair share of bumpy roads and heavy winds. That's what made me what I am today. Now I stand here before you. What you see is a body crafted to perfection, a pair of legs engineered to defy the laws of physics, and a mindset to master the most epic of splits. Can't say where the day flows, only time, and who can say if your love grows as your heart shows, only time. We are Oke, keren ya. Volvo bikin iklan seperti ini. Nah, saya yakin kalian juga bisa create ya yang sama. Terus ada juga Sayangnya Bu nih, Apri, mohon maaf waktunya sudah habis. waktu sudah habis. Baiklah. Iya, video tadi Oke, menutup sesi materi Ibu. baik. Terima kasih banyak Bu Apri atas materi yang sudah disampaikan. Sayang sekali tadi ada beberapa materi yang belum selesai, tapi mungkin nanti ada
termasuk ke dalam yang ditanyakan oleh para peserta, jadi bisa sekalian disampaikan. Kalau begitu kita masuk saja ke sesi Q&A ya, Bapak Ibu sekalian, dan saya akan mulai membacakan pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Panjang-panjang sekali, ini adalah bentuk dari semangat dan ketertarikan Bapak Ibu. Ya, Saya sangat mengapresiasinya. Dan pertanyaan yang pertama ada dari Bapak Ibu Sabda, mengenai indikator-indikator apa saja yang benar-benar diperlukan untuk melakukan studi kelayakan bisnis sebelum menjalankan bisnis. Kemudian dalam melakukan SKB tersebut atau studi kelayakan bisnis, standar nilai yang dibutuhkan untuk menetapkan bahwa bisnis tersebut layak itu seperti apa, Bu Aprik? Oke, mantap ini. Wah, ini udah kayaknya udah entry behavior-nya udah mahasiswa PPM banget deh. Ya, jadi terima kasih pertanyaan Dek Sabda ya. Saya nggak tahu usianya, tapi kayaknya adik saya gitu ya. Nah, dalam studi kelayakan bisnis ini saya pakai konsep ya dari Behringer, itu ada 5 ya, ada 5 yang dipersyaratkan ya. Dia harus layak secara pasar ya. Pasar itu kan kelompok pembeli yang membutuhkan barang dan jasa. Itu kita harus bisa menunjukkan bahwa pasar kita itu besar dan menjanjikan dan bertumbuh gitu ya. Dari mana? Dari uang yang beredar di barang dan jasa itu. Seperti saya punya Biz for Kid ya. Kira-kira orang tua yang pengen menyekolahkan anaknya kursus bisnis itu seberapa banyak ya? Seberapa butuh mereka? Oh, ternyata banyak orang tua sekarang itu yang selain karyawan dia punya usaha dan pengennya usahanya itu diteruskan ke orang anak-anaknya gitu ya. Dan kalau ngajarin bisnis apa namanya levelnya langsung S1 itu sebetulnya telat gitu ya. Harus memahamkan tentang pengelolaan uang tuh dari kecil sehingga dia bukan jadi anak yang spoiled ya, yang nggak ngerti keuangan. Maka dari itu pasarnya harus besar ya. Wah, gitu banyak ya, kita bisa hitung ya. Nanti kan ada pendekatannya ya. Di studi kelayakan bisnis itu ada teori, ada kalkulasinya. Ada spreadsheet-nya, ada worksheet yang harus diisi. Misalkan ya, tadi misalkan kita target adalah orang tua usia 40 gitu ya, atau yang punya anak 1 minimal ya, tinggal di kota besar. Ya, itu ada berapa jumlahnya? Misalkan 10 juta ya. 10 juta di Jakarta lah gitu ya. Terus habis itu kita lihat berapa cost atau berapa uang yang mau di-spending untuk biaya kursus ya. Misalkan 1,5 juta, berarti 10 juta kali 1,5 juta. Terus nanti dikali lagi dengan sekali beli dalam setahun itu berapa? Misalkan 2 semester, oh berarti kali 2. Gitu ya. Terus nanti dikali lagi pertumbuhannya, kira-kira orang dengan target yang sama itu setiap tahun naiknya berapa persen? Oh, misalkan 10%, nah dikali 10. Nah itu sebetulnya teknik-teknik menghitung pasar ya, atau nanti disebut sebagai market size gitu ya. Nah yang kedua harus dibuktikan secara kelayakan secara pemasaran ya. Kita harus jelaskan ya bahwa kita punya strategi pemasaran yang bisa grab market size itu dengan baik. Misalkan saya pakai personal selling gitu ya, terus pakai digital marketing ya, bikin website yang bagus, simulasi bisnis dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu kalau bisa dinyatakan layak berarti 2 syarat terpenuhi. Syarat ketiga harus layak secara operasional ya, bahwa kita secara produksi atau secara internal proses itu bisa mewujudkan itu. Butuh resource apa sampai nanti akhirnya jadi barang jadi gitu ya, nanti di supply chain gitu ya. Nah kita punya supply chain yang bagus. Yang keempat sumber daya ya. Jadi layak secara sumber daya manusia, bahwa kita punya karyawan, punya service provider yang bisa memberikan jasa itu, gitu ya. Dan itu sudah terbagi dengan job desk yang tepat gitu ya. Terus yang kelima adalah keuangan ya. Nah, yang kelima keuangan, layak secara keuangan manakala bisnis ini profitable ya, bisnis ini menjanjikan baik itu sebagai investor ataupun kita sebagai owner dari bisnisnya. Biasanya hitungannya ya gunakan konsep kelayakan usaha ya, yaitu NPV ya, IRR, PBP ya, minimal 3 itu ya, dan rasio profitabilitasnya. Nah itu kalau kelimanya oke gitu ya, bisnis ini layak gitu ya. Once satu fail, kita nggak kasih ampun, ulang gitu ya. Jadi harus iterasi ya, harus cari tahu, wah pemasaran saya dibilang nggak layak nih, terus saya evaluasi sendiri juga nggak layak gitu ya. Wah, saya harus ubah dulu nih sebelum saya presentasikan atau sebelum saya tampilkan hasilnya ke evaluator. Evaluatornya siapa? Ya mentornya ya, mentor bisnis. Nanti kita sediakan setiap
kelompok ya, nanti bisnisnya bisa kelompok, bisa individu, itu ada mentor bisnis, ada dosen ya. Jadi ada dosen yang mengampu mata kuliah, ada juga di WM Entre ini ya, nanti ada mentor yang praktisi, yaitu dia pengusaha. Jadi gabungan dua pihak ini yang akan mengevaluasi bersama studi kelayakan dari teman-teman semua, dari 5 aspek tadi. Gitu ya, Baik. Sari. Iya, baik. Terima kasih Bu Apri atas jawabannya. Jadi untuk Bapak Ibu Sabda ada 5 pilar ya, kalau saya menyebutnya pilar karena menyangga dari usaha tersebut ya, ada dari sisi marketnya, ada dari pemasaran gitu ya, kemudian finance, operation, dan juga sumber daya manusia pastinya. Berkaitan dengan sumber daya, ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rahma. Katanya, "Oh, saya seorang fresh graduate dan saya belum memiliki dana sendiri. Tapi, di sisi lain ingin nih punya banyak ide yang terus muncul dan ingin diwujudkan dalam bentuk usaha. Bagaimana saya bisa membuka usaha dan kondisi saat ini? Kemudian apakah saran dari Bu Apri terkait, bagaimana mendapatkan modal?" Begitu, Bu. Oke. Ya, untuk ide itu udah bagus, Bu. Jadi sebetulnya nggak kosongan banget lah ya. Jadi Ibu udah punya ide, syukur-syukur idenya itu dibuat model ya. Kayak tadi ada model bisnis kan yang paling simpel itu bisnis model kanvas ya. Kita tentukan customer-nya siapa, value-nya apa, channel-nya apa, bagaimana menjalin hubungan dengan customer, terus nanti akhirnya dapat revenue stream dari mana gitu ya. Terus kalau dari sisi internalnya kita harus siapkan apa nih? Aktivitas kunci yang harus kita lakukan. Oh, promosi, produksi, rekrutmen, seleksi gitu ya. Terus nanti key resource-nya ya, kita butuh tenaga ahli siapa. Nah, itu yang penting dibuat dulu. Key partner-nya siapa ya, partner yang bisa mendukung bisnis ini jalan gitu ya. Wah, saya mau jualan tadi contohnya ya, lauk instan tapi tidak menggunakan bahan pengawet, rasanya enak. Nah, dia pakai branding lauk buatan ibu. Nah, gitu ya. Padahal saya tanya, itu yang bikin ibu kamu? Enggak, Bu. Lah, kenapa disebut lauk buatan ibu? Ya kan kalau image dari masakan ibu tuh the best, Bu. Nah, nggak ada yang ngalahin masakan ibu gitu ya. Apalagi buat kami yang rantau-rantau ini katanya ya. Sari ketawa-ketawa tuh kalau rantau ya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi pakai branding gitu ya. Nah, resource-nya apa kalau bisnis online ya? Mungkin tadi ya kita harus punya delivery system yang baik ya. Kita berpartner dengan Gojek, Grab gitu ya, bapak-bapak Gojek itu kita libatkan gitu kan ya. Nah itu key partner. Terus nanti larinya adalah ke struktur biaya gitu ya. Jadi kalau internal proses itu larinya ke biaya apa yang harus kita tanggung. Nah kalau investor lihat bisnis model itu udah tergambar, Bu. Selembar kertas tadi ya, selembar kertas tuh bisa powerful memahami dari mana uang datang, kemana uang pergi, gitu ya. Nah, maka dari itu kalau ibu sudah punya atau adik ya saya nggak tahu nih usianya punya usaha sudah punya ide ya cari investor gitu ya. Gimana cari investor? Menurut saya dengan cara ikut inkubator bisnis gitu ya. Inkubator bisnis itu banyak ya yang disediakan. Ada kayak kampus pasti punya di PPM ada gitu ya. Tadi Biscube namanya. Pemerintah sebetulnya juga menyediakan gitu ya Bu ya lewat skema UKM gitu ya. Nah, nanti bisa mengajukan dan setahu saya banyak sekali ya lembaga pendanaan yang memberikan peluang itu ya. Misalkan lewat BUMDes ya. Kalau yang saya tahu karena kita kerja sama BRI itu ada BUMDesnya ya. Nanti dengan mengajukan proposal ke badan usaha milik desa itu bisa dibiayai ya. Tapi kalau misalkan pengen jalan sendiri ya nggak apa-apa Bu dengan modal yang ada ya menurut saya langsung jalan aja Bu lewat teman-teman terdekat gitu ya adik-adik lewat network ya WhatsApp group gitu ya. Yang penting dapat testimoni dulu terkait produk gitu ya. Terus dibilang enak gitu ya. Wah, itu udah menunjukkan bahwa layak secara produk kan ya, secara pemasaran. Akhirnya nanti kita bisa cari ya kembangkan modalnya ya lewat kalau paling gampang saya ajarin mahasiswa tuh ya ayah ibu ya, yayasan ayah bunda. Nah, itu udah nggak perlu bayar bunga gitu ya, yang ada malah dukungan dikasih full gitu ya. Nah, kebetulan adik-adik kayak Intan Atina itu ya yayasan ayah bunda juga awalnya ya. Tapi saya tanya, balikin nggak modalnya ke Bapak Ibu? Balikin dong Bu, gitu kan kita pengen profesional. Oh, sip bagus. Jadi seperti itu ya. Jadi Iya. kalau udah dapat ayah bunda, om tante saya bilang gitu ya. Jadi yang penting kita punya support system ya. Yang tadi bisnis bisa jalan gede dulu, tapi modalnya nggak usah pinjem bank ya. Wah jangan sampai. Kalau bisa nggak usah pakai bank lah gitu ya. Gitu.
Betul, Itu ya. atau bisa juga kalau misalkan, angel investornya Yayasan Ayah Bunda itu tadi, mungkin ada, "Ah, kamu harus cari modal sendiri nih, ayo dong, mulai dari nol bener-bener." Nah, itu tadi balik lagi bisa mencari, misalkan dengan kompetisi-kompetisi seperti itu ya. Jadi peluang pasti banyak, tinggal bagaimana kita mensiasatinya, bagaimana mencari, menjemput bola untuk memaksimalkan peluang-peluang yang ada ya, termasuk dalam hal modal. Selanjutnya ada pertanyaan, ini saya rasa saya bisa gabung dari, Ibu Amelia dan Bapak Ibu Riz. Ini berkaitan dengan gimana sih caranya bisa komitmen, konsisten, dan supaya nggak angin-anginan alias punya motivasi yang kuat dalam berbisnis. Kalau menurut Bu Apri bagaimana, Bu? Wah, ini udah punya semangat, di tengah tadi ya keantem angin gitu ya. Nah, boro-boro COVID ya. Itu belum ngomongin COVID, itu masih motivasi internal ya. Kalau menurut saya caranya gimana? Bangun network ya. Harus cari teman yang mendukung ya, yang mendukung sama bisnis kita. Caranya gimana? Ikut komunitas-komunitas pebisnis ya. Seperti kalau di Indonesia kan yang paling prominent itu HIPMI ya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Nah, itu Bapak Ibu selama punya bisnis bisa langsung join gitu ya. Nah, itu di situ wah panas ya. Ada pertemuan, networking ya, terus ada workshop juga gitu ya. Terlebih ya ikut sekolah bisnis ya, belajar bisnis di pendidikan atau di program ya. Apalagi bergelar ya. Jadi gelarnya dapat tadi ya, karena dari riset saya di mahasiswa tadi ya, dia memang punya usaha, tapi setelah lulus dia tuh direkognisi sama karyawannya ya, karena sudah lulus strata gitu atau sudah punya gelar gitu ya. Dan itu ternyata buat karyawan itu suatu hal yang bernilai ya. Nah, jadi memang kalau memperkuat ekosistem ya bisnis itu ya join komunitas bisnis, bisa di luar atau ikut pendidikan gitu ya. Di samping kalau di PPM kan ada Bizcube tadi ya, ada inkubator bisnis di mana nanti ya itu wadah bagi para pengusaha untuk bertukar pengalaman, berkeluh kesah juga gitu ya. Jadi misalkan wah bisnisnya nih kok aduh lagi kurang nih, apa ya yang kurang ya, nanti bisa kasih saling memberikan inspirasi ya. Oh, gue pernah tuh kayak gitu. Caranya gini nih. Coba deh cari pelanggan dari sini misalkan ya. Nah, jadi kan terus berlarut akhirnya jadi tutup bisnisnya. Ya jangan sampai ya. Gitu. Oke. Baik, terima kasih. Jadi perlu dijaga ya. Mungkin untuk menjadi konsisten, untuk berkomitmen itu kadang menjadi tantangan tersendiri, tapi kalau misalkan kita sudah dilandasi dengan niat yang kuat, pastinya apalagi kalau itu, untuk bermanfaat bagi masyarakat luas, tidak hanya untuk keuntungan diri sendiri, itu pasti wah menjadi sumber motivasi tersendiri ya Bapak Ibu. Baiklah, akan ada 2 pertanyaan lagi, tapi saya rasa ini kembali bisa saya gabung dikarenakan keterbatasan waktu juga. Untuk sesi Q&A-nya, ada mahasiswa kita Bu, ternyata ada Anissa Maulita, mahasiswa dari WM 85 Entre, kemudian ada Syifa, saya rasa ini saya bisa gabung, mengenai bersaing. Jadi bagaimana ya Bu agar bisa bersaing atau berkolaborasi, khususnya karena ini, topiknya adalah womanpreneur dengan wanita. Kemudian, ada nggak sih perbedaan antara wanita dan pria? Kemudian bagaimana trik untuk pemula memaksimalkan, efektivitas promosi bisnisnya? Oke, baik. Nah, wanita tuh sebetulnya kan tidak beda ya kalau terkait pendidikan atau ilmu berbisnis gitu ya. Nah, apa yang membedakan wanita ini karena kita biasanya dijadikan sebagai second income getter ya atau penghasil income kedua. Nah, justru itu yang privilege menurut saya ya, jangan dianggap sebagai sisi yang kurang ya, tapi justru malah kita tuh udah aman nih. Kalaupun nanti kita habis lulus menikah gitu ya, kita tuh sudah ada penyokong secara keuangan dari suami gitu ya, karena kita tidak tugas perkembangan kita tuh tidak menghasilkan uang gitu ya, tapi manakala kita jadi punya bisnis itu kita sebenarnya sudah self sufficient secara keluarga gitu ya, tapi kita punya mainan nih, sebetulnya saya melihat dari sisi situnya ya, seperti halnya saya ya udah berkeluarga ya suami yang menghasilkan uang gitu ya. Nah, tapi saya diizinkan misalkan ada proyek-proyek gitu ya, mengajar di sekolah waktu itu ya, saya diizinkan sama suami gitu ya untuk menjalankan usaha gitu.
Nah, itu menurut saya privilege ya seorang perempuan. Di samping perempuan itu kan intens tuh, detailnya tinggi ya. Jadi apa namanya, dia memang dikodratkan untuk bisa mengelola keuangan keluarga kan ya. Nah, itu saya anggap sebetulnya itu sebagai kelebihan kita ya, bahwa kita tuh apa namanya, grit gitu ya, tahan banting itu sebetulnya karena kita menjalani peran dua ya, yaitu apa namanya, pengusaha atau wanita karir dengan punya mungkin mengasuh anak gitu ya nantinya begitu ya. Nah, itu sebetulnya suatu hal yang kita patut syukuri gitu. Jadi bisnis wanita ya, misalkan tadi fashion, terus apa namanya, makanan, kuliner, itu sebetulnya kan kodrat kita ya. Kodrat kita itu kan ya memasak gitu ya. Ya diharapkan bisa memasak meskipun goreng-goreng aja gitu ya. Tapi kalau kita sekarang apalagi ya, belajar pakai YouTube gitu ya. Saya aja merasa diri saya nggak bisa apa-apa tadinya ya. Tapi ternyata saya bisa loh bikin cake kemarin, muffin bisa. Ternyata hanya pelajari dari YouTube aja gitu ya. Dan dibilang enak. Jadi saya merasa bahwa wah, ternyata banyak hal yang belum dieksplor nih ya, yang bisa jadi nilai gitu ya. Nah, jadi kita harus bersyukur dengan kodrat itu gitu. Terus tadi apa Baik, ya? terima kasih. Efektivitas promosi ya. Iya, betul Bu. Kalau promosi yang disarankan tadi saya sampaikan ya, yaitu going digital ya. Jadi gunakan semua kanal digital untuk memaksimalkan bisnis Anda gitu ya. Mulai dari sosmed ya, aktivasi sosmed gitu ya. IG-nya harus rutin ya, ngasih feeds-feeds yang relate sama yang sedang dibicarakan sekarang tadi ya. Taida ya kita ngikut gitu ya, lagi ngomongin apa tadi ya, apa tadi, Netflix ya kita ngikut ya, bahkan ngomongin apa tadi yang nggak penting kadang ya nggak apa-apa diikutin aja karena kita mau ride the wave gitu ya, ikut gulungan ombaknya gitu ya. Terus habis sosial media misalkan email marketing ya, ya kita punya email yang manfaatkan. Kadang memang beberapa segmen pelanggan itu masih menggunakan email ya untuk apa namanya, mencari barang gitu ya. Jadi dimanfaatkan. Terus juga pakai tadi ya viral ya. Jadi kalau bikin apa namanya, konten itu yang bisa Betul. diviralkan, yang orang terdorong untuk menyebarkan secara luas gitu ya. Kayak tadi kan ini sebetulnya ada contohnya nih, sebentar ya saya share sedikit. Nah ini contohnya nih, sebentar. Nah ini ya, please help orang hilang. Anak tersebut bernama jika kamu membaca nama anak tersebut belum bisa membaca, maka silakan hubungi via WhatsApp. Jadi ini jualan kursus bahasa Jepang gitu ya. Terus ini pakai media advertising kayak gini ya. Budayakan malas mencuci di rumah karena mencuci adalah tugas kami gitu ya. Harga segini gitu ya. Dukung saya nyalon. Nah, ini Gojek nempel aja di sini. Ke salon terdekat cuma 7.000. Ya jadi yang kayak gitu-gitu ya. Orang kan kalau lihat baliho ini langsung dipotret viral gitu Yang ya. nyeleneh ya Bu, ya tidak biasa idenya. Iklan tuh yang paling diviralkan adalah kalau bagus-bagus sekalian, jelek-jelek sekalian gitu. Atau nyeleneh-nyeleneh sekalian gitu ya. Jadi ini contoh komunikasi yang kreatif sehingga dapat publisitas gratis gitu ya. Kita nggak perlu nyuruh-nyuruh orang akan sangat ini. Terus ini ya semua online ya, sekolah online ya. Kita ya harus online gitu ya. Seperti kursus robotik saya tahu ya. Itu sekarang udah beralih ke robotik online juga. Jadi seperti itu. Nah ini ya Go Online tuh kayak gini, websitenya harus update, harus meeting reguler, virtual event sering-sering ya, social media activation sering-sering, pakai video ya, karena sekarang ini apa namanya media yang paling digemari ya video yang bergerak ya, yang moving gitu ya, Iya. video-video pendek. Baik, itu tadi ya jawabannya dari Bu Apri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bu Apri atas materinya, sharing session-nya, dan juga sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya. Mohon maaf dikarenakan keterbatasan waktu, jadi saya agak cepat juga untuk membacakan pertanyaannya. Dan karena tadi sudah ada janji nih, tadi sudah ada clue-clue dari kru entre saya, dari Kak Cindy, kalau ada 2 penanya terbaik yang akan mendapatkan merchandise. Jadi selamat kepada Bapak Ibu Sabda dan Ibu Rahma, akan mendapatkan merchandise menarik dari PPM, dan silahkan nanti untuk menghubungi di chat ya, melalui Zoom-nya ke Cindy untuk memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan agar bisa kami kirimkan merchandise-nya.
Baik, dan, sudah tertera juga ya di kolom chat mengenai apabila Bapak Ibu masih ada memiliki pertanyaan untuk mengontak tim admisi kami, nomor teleponnya sudah tersedia. Selain itu ada beberapa informasi yang ingin saya kembali sampaikan, mungkin bisa dibantu tampilkan. Baik, nah seperti yang sudah disampaikan oleh MC utama kita tadi, bahwa, PPM School of Management memiliki 5 program terbaru untuk level magisternya. Ada program Wijawiyata Manajemen atau MM untuk, Bapak Ibu yang tertarik mengikuti kelas reguler di hari Senin dan Jumat mulai dari jam 8 hingga 3.30, kemudian berusia maksimalnya 26 tahun ya. Dan serangkaian benefit yang bisa Bapak Ibu dapatkan tertera pada layar. Supaya cepat saya, sampaikan selanjutnya, ada dari Wijawiyata Manajemen kelas Entrepreneurship. Jadi kalau tadi kelas Wijawiyata Manajemen yang kelas regulernya, Bapak Ibu bisa memilih, peminatan atau elektif, 4 bidang ya, ada finance, operation, HR, dan juga, marketing. Tapi kalau yang Wijawiyata Manajemen Entrepreneurship ini fokus untuk kurikulum entrepreneurship saja, tetapi di perkuliahannya sama seperti Wijawiyata yang sebelumnya, yaitu di Senin sampai Jumat, pukul 8 hingga 3.30 sore dan maksimal untuk Bapak Ibu yang berusia 26 tahun. Kemudian untuk, program selanjutnya adalah, Magister Manajemen Eksekutif Muda, yaitu kelas karyawan. Untuk hari perkuliahannya Selasa, Kamis, dan Sabtu. Untuk di hari Selasa dan Kamis pukul 7 hingga 9 malam dan hari Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Maksimal berusia 30 tahun dengan pengalaman kerja minimal 1 hingga 2 tahun. Kemudian, kelas selanjutnya adalah MM Eksekutif, yaitu kelas karyawan juga dengan jadwal perkuliahannya hari Jumat pukul 7 hingga 9 malam dan hari Sabtu pukul 8 hingga 5 sore, minimal berusia 31 tahun dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun. Program selanjutnya adalah program non-gelar, yaitu semacam, magister manajemen, tetapi ini tidak tidak mendapatkan gelar ya Bapak Ibu, jadi kami sebutnya sebagai mini MM. Bapak Ibu bisa memilih modul-modul mana atau misalkan tertarik, "Oh mau coba belajar finansial dulu nih." Nah itu bisa memilih modul finansialnya. Kemudian, syaratnya adalah minimal kerja 2 tahun ya Bapak Ibu. Jika tertarik atau ingin menanyakan lebih lanjut silahkan menghubungi, nomor WA tim admisi yang sudah disampaikan melalui kolom chat. Atau bisa juga menghubungi di media sosial kami seperti yang tertera pada layar. Baiklah Bapak Ibu, dikarenakan tadi kita sudah melalui, sesi materi oleh Bu Apri, kemudian sesi Q&A juga sudah, saya juga sudah menyampaikan informasi-informasi mengenai program dari PPM. Sebelum saya tutup, marilah kita foto bersama dulu untuk menutup dokumentasi. Jadi silakan Bapak Ibu yang kameranya belum nyala nih supaya wajahnya terlihat sebagai kenang-kenangan dan supaya bisa di-upload di media sosialnya ya. Silahkan mengaktifkan kameranya, akan saya pandu. Baik. Kita tunggu 10 detik lagi kali ya, Bapak Ibu yang belum menyalakan kamera karena lumayan banyak. Oke, akan saya hitung mundur. Oh iya, ada yang mengingatkan absen Kakak. Kakak Cindy absen ya. Terima kasih ini, sudah diingatkan untuk Ibu Claudia supaya nanti bisa dapat sertifikat digital juga, betul sekali. Baik, sembari Kakak Cindy Benar-benar womenpreneur ya, ini wanita semua nih. betul betul betul. Sukses. Baiklah, sembari Kakak Cindy siapkan untuk, dibagikan link presensi dan evaluasinya, akan saya pandu ya Bapak Ibu untuk dokumentasi bersamanya. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Oke, ada 1 layar lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah menyalakan kamera, bersedia mengikuti hingga akhir sesi. Apakah Kakak Cindy sudah siap dengan link-nya? Link presensinya baik. Berikut adalah, link absensinya ya. Jadi silahkan diakses, bisa scan QR code-nya atau melalui bit.ly/abseneval-swtp. Jangan lupa ada huruf besarnya juga ya, Bapak Ibu. Untuk link presensi kami buka hingga 11.30. Apabila tidak mengisi, maka dengan berat hati tidak akan kami berikan sertifikat digital.
Bisa di-screenshot dulu Bapak Ibu supaya cepat atau di-copy dari, chat Zoom-nya. Akan saya bantu ketikkan ya Bapak Ibu di, mmm Baik, sudah saya bantu ketikkan di kolom chat ya Bapak Ibu, jadi bisa di-copy langsung atau scan QR supaya lebih cepat. Demikianlah Bapak Ibu kelas entrepreneurship di Saturday with the Professors. Sekali lagi saya ucapkan atas partisipasinya telah mengikuti hingga akhir rangkaian. Dan terima kasih kepada Bu Apri yang sudah menjadi pemateri kita dan juga menjawab Q&A tadi seru sekali. Saya Humaira Besari, undur pamit dari Zoom room kita. Silakan Bapak Ibu yang sudah ingin leave room, silakan meninggalkan room. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Selamat siang.